Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori intertekstual. Apa itu teori intertekstual? Teori intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva. Sebagai contoh, saya akan mengambil tentang puisi tentang tangisan batu dan air mata legenda. Membaca puisi-puisi Abdurrahman Al-Husaini yang berjudul Tangisan Batu dan Air Mata Legenda memang begitu menyentuh. Pemahaman yang timbul secara mendalam terhadap kedua isi puisi tersebut tidak lepas dari pengetahuan tentang legenda cerita rakyat yang menjadi hipogramnya. Legenda tersebut adalah cerita Diang Ingun, Ingsun dan Raden Pengantin. Legenda ini begitu terkenal di Kalimantan Selatan, seperti yang telah diakui oleh penyairnya sendiri, bahwa penulisan kedua puisinya tersebut dilatar belakangi oleh legenda Diang Ingsun dan Raden Pengantin. Dengan demikian, analisis puisi seperti ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan intertekstual antara teks puisi dengan teks legenda cerita rakyat yang menjadi hipogramnya. Oleh sebab itu, dengan sendirinya untuk memahami kedua puisi Abdurrahman Al-Husaini ini, pembaca harus mengetahui cerita legenda dialog Ingsun dan Raden Pengantin yang urayanya ceritanya sebagai berikut. Di sebuah kampung yang sunyi tinggallah dua orang ibu dan anak mereka bernama Diang Ingsun dan Raden Pengantin. Mereka bernama ayah dan Raden Pengantin sudah lama meninggal dunia. Sebagai orang kampung, kehidupan mereka layaknya kehidupan masyarakat kampung pada umumnya. Setelah ayah dan Raden meninggal dunia, kehidupan Diang Ingsun dan Raden Pengantin menjadi miskin. Mereka bertahan hidup hanya dengan menanam padi di sawah dan sedikit sayuran di dekat pondok mereka. Selain itu, mereka mencari kayu api di hutan atau memetik dedaunan di hutan yang sekiranya dapat dimakan. Pekerjaan yang paling sering mereka lakukan adalah mencari ikan dengan perahu kecil yang dayungnya sudah rapuh. Perahu dan dayung yang sudah rapuh itu besar sekali jasanya untuk mereka bertahan hidup. Ibu dan anak itu saling menyayangi karena tidak memiliki saudara yang lain. Beberapa tahun kemudian, Raden Pengantin tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berotak cerdas. Kemudian terpikir olehnya untuk mengubah nasib demi masa depan. Hal itu ia sampaikan kepada ibunya, Diang Ingsun. Diang Ingsun pada mulanya sangat berat untuk mengabulkan keinginan Raden Pengantin itu. Berkat kegigihan dan niat yang mulia, yaitu memberikan kehidupan yang layak untuk Diang Ingsun, akhirnya keinginan Raden Pengantin untuk merantau dikabulkan. Dengan semangat dan tekad hati yang kuat, pergilah Raden Pengantin keesokan harinya diiringi air mata dan doa ibunya. Kampung yang sunyi itu bertambah sunyi lagi sesudah Raden Pengantin meninggalkan pondoknya yang tua itu. Diang Ingsun yang sudah tidak lagi berdaya selalu berdoa agar Raden Pengantin selamat dan beruntung nasibnya. Doa ibu yang sudah tua dengan khusyuk rupanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nasib Raden Pengantin bertambah baik ketika berada di negeri orang. Rupanya yang tampan, otaknya yang cerdas, ditambah dengan sifatnya yang jujur, menjadikan Raden Pengantin disenangi banyak orang. Awalnya dia menjadi orang upahan, lama-lama ia memiliki perusahaan sendiri dan anak-anak buah yang berjumlah puluhan orang. Raden Pengantin kemudian menikah dengan putri seorang raja Jawa yang berparas cantik rupawan. Dalam kondisi masih pengantin baru, Raden Pengantin dan istrinya berniat untuk pulang kampung mengunjungi Diang Ingsun. Mereka pulang dengan menggunakan benawa atau kapal laut yang megah mengarungi Laut Jawa menuju kampung Raden Pengantin. Berita kedatangan kapal Raden Pengantin membuat kampung Diang Ingsun geger. Hal itu disebabkan kampung tersebut belum pernah didatangi benawa atau kapal laut yang sangat besar. Pada hari yang cerah itu datanglah benawa ke pantai kampung Diang Ingsun. Mendengar benawa sudah datang dengan segala kemegahannya, Diang Ingsun cepat mengambil perahu kecilnya pergi menyongsong kedatangan rombongan Raden Pengantin. Diang Ingsun melihat di atas anjungan berdiri sepasang muda-mudi. Diang Ingsun meyakini bahwa laki-laki yang berdiri di anjungan itu adalah Raden Pengantin, dan pada kenyataannya memang demikian. Kemudian Diang Ingsun memanggil Raden Pengantin. Raden Pengantin yang melihat Diang Ingsun dengan pakaian yang buruk dan bau tiba-tiba merasa malu. Raden Pengantin membuat keputusan yang sangat salah, yaitu tidak mau mengakui Diang Ingsun sebagai ibunya karena merasa malu terhadap istrinya. Betapa hancur hati Diang Ingsun melihat kelakuan Raden Pengantin. Raden Pengantin kemudian pulang kembali ke tanah Jawa. Diang Ingsun berdoa kepada Tuhan untuk memberi azab kepada Raden Pengantin.
Doa Diang Ingsun dikabulkan Tuhan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba langit menjadi gelap, petir menyambar, badai datang melanda menerpa rombongan kapal Raden Panganten. Sebentar saja, kapal Raden Panganten terhempas dan hancur berantakan dan berubah menjadi batu. Butiran kapal terdampar di kampung Diang Ingsun yang kemudian diberi nama Gunung Batu Benawa. Yaitu gunung menjadi batu, kampung Diang Ingsun itu kemudian diberi nama Pagat Putus. Bila turun hujan panas, seekor burung elang tua akan mengeluarkan suara sedih dari puncak ketinggian. Menurut orang, burung elang tua itu adalah penjelmaan Diang Ingsun yang sedih karena menyesali sumpahnya. Penyair Abdurrahman Al-Husaini adalah putra asli Kalimantan Selatan. Dengan demikian, cerita legenda Diang Ingsun dan Raden Panganten sudah ia ketahui sejak ia masih kecil. Rupanya, cerita tersebut sangat membekas di jiwanya sehingga menginspirasi untuk menciptakan bait-bait puisi yang mengisahkan perjalanan hidup Diang Ingsun dan Raden Panganten. Dalam puisi Tangisan Batu, jelas tokoh batu yang diceritakan adalah sosok Raden Panganten yang mendapat kutukan dari ibunya. Penyesalan-penyesalan yang tertuang dalam fragmen-fragmen kehidupan dalam puisi seperti andai dulu aku tak merantau atau andai dulu aku menikah dengan gadis pilihanmu, andai dulu aku tidak durhaka, jelas merujuk kepada tokoh Raden Panganten dalam cerita legenda Diang Ingsun dan Raden Panganten. Begitu juga dalam puisi yang berjudul Air Mata Legenda. Ibu yang pernah menyesal karena telah mengeluarkan kutukan dari mulutnya, jelas merujuk kepada tokoh Diang Ingsun. Lirik puisi Air Mata membilas mulut busuk ini. Pulanglah batu, engkau masih anakku. Pulanglah batu, jelas merujuk kepada Diang Ingsun. Rasa penyesalan yang begitu mendalam dan rasa kasih sayang yang tiada duanya membuat Diang Ingsun tetap mengharapkan Raden Panganten untuk kembali pulang ke rumah walaupun sudah berubah wujud menjadi batu. Diang Ingsun tetap berharap bahwa kemurkaannya yang menjadi sebab kemurkaan Tuhan sehingga terkabulkan doanya tidak membuat Raden Panganten celaka untuk selama-lamanya. Diang Ingsun tetap berharap rasa penyesalannya itu dapat membuat Raden Panganten juga mendapatkan ampunan dari Tuhan. Hal itu termanifestasikan dalam lirik puisi Surga di Bawah Telapak Kaki Ini Masih Milikmu. Dalam cerita legenda Diang Ingsun dan Raden Panganten, penyesalan Diang Ingsun ini tergambarkan dalam kutipan berikut. Bila turun hujan panas, seekor burung elang tua akan mengeluarkan suara sedih dari puncak ketinggian gunung itu. Menurut orang, burung elang tua itu adalah penjelmaan Diang Ingsun yang sedih karena menyesali sumpahnya. Hanya itu yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.